terus terang Pak, saya konsultasi dengan teman dan ponakan saya yang kebetulan mereka advokat, pengacara. Dan mereka bilang, Bapak Une, itu tuduhan yang sangat serius. Mengapa? Karena ada kurang lebih 3 pasal, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian penyebaran itu di Undang-Undang ITE itu, ya, dan sanksi hukumnya berat. Jadi saya tanya, kalau misalnya saya berdiri atas nama teman-teman tim 40 untuk menggugat, tidak perlu mereka, bagaimana? Jadi dijawab boleh, kami siap bantu dan gratis, tidak perlu dibayar. Ya, karena kami ini walaupun di rantau, kami ini warga Gemis. Kami masuk gerejanya tiap minggu di gereja Gemis. Berarti itu tuduhan serius karena mempermalukan diri sendiri. MPS yang memberikan surat tugas dan dikerjakan oleh tim yang didasarkan pada surat tugas itu, justru MPS sendiri yang menyatakan bahwa itu plagiarisme. Saya bilang bukan MPS, Pak, tapi salah seorang oknum dari MPS. Oh, kalau begitu bagus. Kita serang oknumnya saja. Nah, setelah mendapat informasi itu, saya coba konsultasi dengan teman pendeta. Ada 2 pendeta Parubaya dan 1 pendeta senior. Pendeta Parubaya itu mendorong, Pak, betul itu. Tapi yang pendeta senior bilang begini, Bapak Une, bagaimanapun juga Bapak Une kalau melapor sama dengan memercik air di dulang. Yang kena muka Gemis sendiri dan Bapak Une Gemis. Pikir-pikir dulu. Beliau bilang begini, coba ambil waktu berdoa Pak Une. Jadi ya saya ikut, karena ini bagaimanapun juga soal beda umur tipis, tapi sebagai penasihat spiritual tentu wajar kita ini ikut nasihat itu. Saya berdoa dan paginya saya bangun tidur, saya pikir buang-buang energi aja. Nanti cari kesempatan saja mau labrak di persidangan. Karena saya pikir saya akan mau diundang ke SIS. Ternyata tidak. Yang justru datang adalah diberi surat tugas untuk menjemput di Bethlehem. Saya pikir ya ini mumpung waktunya tersedia, situlah saya muntahkan semuanya. Ya. Dan paling tidak Pendeta Leo mungkin bisa cerita lebih jauh karena beliau yang saksi hidup. Beliau diundang untuk dipermalukan di meja pimpinan. Ya. Karena tidak disebut mantan ketua tim 40 atau bagaimana, tapi hanya diundang. Pendeta Leo duduk di depan. Ya. Tapi saya tidak mempersoalkan Pendeta Leo duduk, karena bagi saya itu satu kehormatan bahwa tim 40 masih diperhitungkan. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Betul. Malam, baik. Terima kasih Pak Yupiter. Saya mungkin ingin menyampaikan 2 pertanyaan, Pak, Kak Adel dan Kak Leo. Pertanyaan ini yaitu bahwa Yos, mungkin pertanyaannya Pendeta Joni tadi sudah tercover semua. Masih ada komposisi masih ada. Yang kalau yang iya, lain silakan. itu mungkin Kak Joni itu karena kita masih ada 52 pedoman pelaksanaan ya Kak, yang tadi tentang blanko surat baptis itu mungkin bisa terjawab kalau pedoman pelaksanaannya sudah bisa dibikin, entah siapa yang mau bikin karena MPS suka seperti orang. Lalu yang pertimbangannya Kak Joni tadi tentang tradisi kita untuk perjamuan kudus itu. Iya. Itu juga menjadi diskusi yang cukup panjang di tim bahwa memang kita semua merasakan kesakralan perjamuan kudus itu di Gemis bagaimana itu. Dulu kan sampai mau bikin roti, boleh bercerita dan sampai serinci itu orang-orang tua kita menjaga kesakralan perjamuan kudus. Tetapi kembali lagi ke
perjamuan kudus itu apa gitu. Itu yang kita harus kembali ke sana, bahwa akan membutuhkan penjelasan ke jemaat, iya, karena itu pembinaan itu sangat penting. Pembinaan warga gereja yang sekarang sudah menjadi sangat minim di Gemis. PWG Gemis dulu yang sangat mantap, sekarang makin tidak ada gitu. Selain dari program-program pawai-pawai seperti itu. Kita menjadi gereja yang makin ke sini makin malas untuk belajar, makin malas untuk mengkaji teologi kita lagi, sehingga kita menjadi sangat stagnan dalam berteologi gitu. Ya, saya kira yang dibilang Kak Joni itu juga adalah bagian dari diskusi tim 40 selama memutuskan tentang perjamuan itu, yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang dulu orang bilang dikenai siasat gereja atau ada dalam disiplin gereja. Karena lalu disiplin gereja itu substansinya adalah penggembalaan, bukan penghukuman. Gitu. Nah, di sini juga kita bergeser kan, biasanya selama ini kita memahami disiplin gereja itu adalah sebuah punishment terhadap seseorang, apakah dia itu pelayan khusus atau anggota CD jemaat. Tetapi ternyata disiplin gereja itu substansinya adalah penggembalaan, bukan sebuah pengasingan gitu, ekskomunikasi dari seseorang. Apalagi kalau pemecatan ke mana-mana. Kira itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari Kak Leo bisa menambahkan juga. Masih ada yang Kak Joni sampaikan tentang komposisi BPMS. Kak Leo bisa menambahkan? Enggak dapat tangkap jelas pertanyaan ketiga itu. Yang mana tuh Kak? Yang pertanyaan ketiga tentang komposisi itu dia. Oh ya, untuk komposisi coba minta diulangi Kak Joni lagi. Kak Jon, bagaimana pertanyaan ketiga Kak Jon? Kedua itu. Kedua itu. Agak hilang, kurang bagus kayaknya Kak Joni presiden. Jaringan ya kita skip jaringan saja. kurang baik. Kita skip saja iya nanti. Oke, saya ada 2 pertanyaan yang saya dapatkan dari beberapa jemaat, yaitu mereka menginginkan ada visi dan misi dalam rumusan tata gereja. Nah, mungkin dari rekan-rekan tim bisa bantu menjelaskan ini, karena ini sepertinya ingin jadi seperti pola yang ada di 2018. Lalu soal pertanyaan bahwa suami istri dari penatua atau diaken itu kenapa diperkenankan berbeda gereja walaupun seajaran. Mungkin 2 hal itu dulu. Saya mau masuk di yang kedua aja. Mungkin yang pertama Pak Lazarus ya. Tentang visi yang misi. pertama aku sedang mencari bahannya. Ya. Sekarang Adel dulu. Oke, mau kedua aja. Kedua dulu. Nanti aku sebentar. Sorry, salah pencet. Di unmute. Oke. Aku cari bahannya dulu. Suami istri diperkenankan berbeda gereja gitu, tetapi tetap seajaran ya. Maksudnya sama-sama gereja Calvinis lah, kurang lebih begitu. Hal ini dihubungkan dengan kesadaran oikomenis kita, menurut saya. Gitu. Itu yang kemudian membuat kita oke, tidak apa-apa gitu. Kalau suami dan istrinya berbeda gereja, tetapi tetap seajaran gitu. Karena memang makin ke sini saya lihat pemahaman oikumenis Gemis itu makin menyempit, gitu. Makin menyempit. Jadi itu Yos, menurut diskusi-diskusi yang
dibangun di RIM 40. Kalau Kak Leo mau menambah, silakan. Kak Leo? Masih mute. Belum ya? Ya, Suami istri diperkenankan beda gereja, Kak. ya. Yang penting dia dalam gereja seasas itu dia Iya. juga memungkinkan yang Adil jelaskan tadi, memungkinkan dengan begitu banyak hal. Iya. Itu tidak masalah. Iya. Kan contoh kecil saja di jemaat kami, ada suaminya di satu kelompok, istrinya di kelompok yang lain. Ada juga satu rumah yang lain di jemaat ini. Tapi gereja. Iya, tapi satu gereja. Nah, Ini berbeda gereja Itu. maksudnya. ya itu berbeda gereja. Maksudnya ini berbeda Ah. sinode ya, Yos? Memang itu ada di. Tapi kalau mengingat tadi anggota simpatisan kan Iya. Ya, tidak jadi soal. Mm-mm. Ada di aturan tadi simpatisan itu Anggota. beda gereja, ya. ya anggota. Anggota apa? Tapi kalau diaken penatua, saya pikir tidak jadi soal. Iya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang mungkin lebih cepat ini. Mengapa tata laksana yang ada sekarang ini? Halo, boleh aku jawab dulu? Oh ya, Oh iya, visi silakan misi. Pak Visi Lasana. misi. Silakan. Ya. Sudah ketemu nih soalnya. Oh, sebentar. Aku mesti spotlight diriku sendiri. Nah, ini begini teman-teman. Ini yang orang boleh berdiskusi dengan saya, tetapi ini soal identitas gereja. Dan dia tidak boleh dicampur aduk sebetulnya. Saya melihat identitas gereja dalam gambar ini ada dua lapis. Lapis yang pertama itu yang esensial, fundamental, fondasional ini. Pertama itu pasti Alkitab. Di bawah itu ini Alkitab itu normata, pengukur yang tidak dapat dan tidak boleh diukur. Di bawahnya itu semua itu norma-normata, pengukur yang harus tetap dan terus-menerus diukur. Itu satu konfesi. Ini ajaran. Di bawah itu ada liturgi, ada pandangan etis, dan ada tata gereja. Macam begitu ya. Ini tetap dalam arti tertentu dia norma-normata. Ya. Nah, ini lapis pertama ini, dan lapis kedua itu yang strategis operasional. Itu visi misi, rencana strategis, program kerja yang kalau di paling operasional itu justru kegiatan ministerial. Ya, ini jangan dicampur ini, karena itu tata gereja ya agak menurut saya tidak tepat kalau tata gereja itu memuat visi misi, karena visi misi itu lapisannya di lapisan strategis operasional. Itu jawaban saya. Jadi menurut pendapat saya tidak boleh, saya katakan tidak boleh, tidak tepat sebetulnya kalau tata gereja memuat visi misi yang sifatnya strategis operasional. Itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Lasarus. Nanti kalau itu diperlukan boleh Yos minta ke saya, nanti dia dikirim ke penanya itu. Kalau dia mau berdiskusi dengan saya boleh juga supaya puas. Ya, ini satu pertanyaan lagi. Mengapa dalam tata laksana disebutkan majelis jemaat yang memberikan surat peneguhan kepada diaken dan penatua terpilih? Ini boleh saya langsung menjawab ya. Silakan Pak. SK ini, Pak. Ya, ini kesaktian SK ini. Kita harus meninggalkan itu. Kita harus menempatkan liturgi itu sebagai yang paling sakti. Kalau mau memakai itu. Dan SK itu ini sebuah
Ini sebuah kesalahan yang menurut saya struktural yang luar biasa menurut saya. Masa sih jabatan gerejawi itu ditentukan oleh SK begitu? Coba lihat di semua tata gereja yang ada. Jadi dia harus liturgis sifatnya. Maka yang liturgis itu cukup. Dan kalau ada piagam misalnya peneguhan, penabisan silakan. Nah itu kan diatur di dalam pedoman pelaksanaan begitu kan? Ya. Itu jawaban saya. Dan jangan sampai SK mengalahkan liturgi. Dosa struktural itu, bertobatlah. Oke, mengapa umur maksimal pelayan khusus, penatua, dan diaken tidak ditentukan? Mari Adel Ya, atau Leo. ya silakan Kak Leo. Ya. Oke, kita tidak menentukan batas atas. Gitu. Kita menentukan batas bawah kan. Nah, batas atas yang kita tidak tentukan. Tetapi jangan lupa bahwa kita mengatur juga apa namanya itu pengembangan dengan masa pelayanan yang kita atur 4 tahun dan itu tidak bisa berlanjut terus-menerus sama dengan sekarang 4 orang sampai bahasa sekarang ya sampai 5 periode, 6 periode begitu. Jadi seolah-olah tidak putus-putus. Itu kita aturnya di situ. Batas-batas atasnya memang tidak kita atur, tapi kita mengatur pada masa pelayanannya. Masa pelayanannya 4 tahun itu, kemudian dia harus break gitu. Kalau mau lanjut gitu. Lalu ada pertanyaan juga muncul waktu kita pleno, bagaimana dengan jemaat-jemaat yang sumber dayanya itu kurang misalnya. Nah, ini dimungkinkan, tetapi tidak boleh berlaku terus-menerus. Karena itu berarti kita tidak mengerjakan pengembangan di jemaat. Program-program pengembangan di jemaat tidak berlangsung begitu. Karena dia ada semacam stagnasi. Orang-orang itu aja gitu. Jadi di situ diaturnya di masa pelayanannya itu dan berapa kali diulangi. Itu kita mengaturnya di situ. Lalu kita membatasi pada jabatan ini organisasional. Itu ada batas atasnya 60 tahun. Itu diatur di situ. Kalau pelayan khususnya masa pelayanan gerejawinya itu kita tidak atur batas atasnya. Tapi kalau jabatan organisasionalnya kita atur batas atasnya 60. Oke, baik. Iya, dan kita atur batas atasnya tentunya sejauh yang bersangkutan memenuhi syarat yang sudah ada. Ya. Jadi ukurannya di situ. Kalau sudah 50 tahun baru sudah tidak memenuhi syarat ya. Tapi sejauh dia masih memenuhi syarat, it's okay. Ya. Itu barangkali Yos. Baik, terima kasih. Ini Mungkin juga tambahan. Ya, silakan Pak Denny. Tambahan penjelasan dari Pendeta Adel dan Pendeta Leo. Ya, Pak Denny. Kita memang waktu itu juga berpikir, Yos, untuk saudara-saudara kita yang di pulau. Ya. Karena rata-rata di pulau itu orang tua-tua yang mau. Kenapa? Karena anak-anak muda itu pada keluar. Merantau. Ya, Ketika keluar merantau ke Manado saja sudah tidak pulang. Tinggallah mereka. Itu jadi kita akomodir sampai yang di pulau-pulau. Kalau di dalam kota sih oke banyak orangnya, tapi yang di jauh-jauh kasihan di pulau. Oke, barangkali demikian tambahan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Denny untuk tambahannya. Lalu ini juga pertanyaan, PLK digantikan dengan komisi. Dan dalam komisi itu tidak menempatkan ketua komisi sebagai seorang penatua atau dalam jabatan penatua. Oh, ya.
Boleh saya menjawab? Silakan Pak Lasarus. Silakan Pak. Ini teologi umat. Umat adalah basis. Dan anggota-anggota adalah subjek. Maka pelayanan di dalam jemaat itu adalah pelayanan dari anggota-anggota, bukan pelayanan dari pelayan khususnya. Pelayan khusus itu memimpin. Jadi jangan digeser dia. Karena itu sebenarnya perangkat pelayanan itu harus berorientasi kepada jemaat, bukan kepada pelayan khususnya. Ini kira-kira seperti itu. Ya. Ini sebuah konsekuensi dari model ya bahwa jemaat adalah basis, bahwa anggota adalah subjek. Itu mereka yang melakukan ministry sebetulnya, mereka yang melakukan pelayanan. Ya, selama ini bangunan strukturalnya itu birokratis gitu. Para pejabat itu yang menguasai begitu. Nah ini memang yang ditawarkan bukan berarti itu salah, tetapi itu tidak cocok sebetulnya dengan teologi mengenai umat yang mau kita kembangkan begitu. Itu kira-kira. Jadi biarlah umat ini, anggota-anggota ini menjadi subjek. Biar mereka dalam pelayanan itu mereka yang memimpin diri mereka. Lalu majelis jemaat melalui penatua dan diaken dan pendeta bisa tentu mendampingi, tetapi mendampingi bukan menguasai. Nah itu kira-kira. Ya, bisa saya tambahkan ya Pak? Dan, oh ya bisa dong. Dan itu bisa dilihat pada pasal 143 misalnya, ketika pengurus kelompok keluarga itu bukan lagi diaken atau penatua seperti yang ada pada kita sekarang. Tetapi pengurus kelompok keluarga itu adalah anggota sidi. Diaken atau penatua itu mendampingi kelompok keluarga itu. Itu bisa dilihat di situ juga. Ya, betul itu. Baik. Jadi ini sebetulnya harus menjadi gerakan dari, kalau saya nggak suka pakai kaum awam sih, gerakan dari anggota-anggota. Ya, jadi gereja itu adalah anggota-anggotanya begitu. Bukan penatua, bukan diaken, bukan pendetanya nomor satu. Jadi harus mereka. Nah ini model seperti ini. Lalu lihatlah dalam peraturan keanggotaan itu menurut saya itu salah satu peraturan yang bagus sekali sekarang ini yang kita sama-sama rumuskan di dalam tata gereja ini, dalam rancangan. Begitu kira-kira. Oke, baik Pak Lasarus. Ini ada juga pertanyaan, administrasi surat-surat itu ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Apakah ini nggak kebanyakan yang tanda tangan? Oh, ada di mana itu peraturan? Nah itu. Oh ya tentu mereka membagi tugas dong. Sudah berarti ya. Nggak semuanya. Tergantung surat-surat yang mana begitu. Surat-surat dong. Bahkan sekretaris saja sudah cukup loh. Kalau surat-surat tertentu yang rutin sifatnya, surat undangan misalnya. Kalau itu sudah keputusan dari sebuah rapat tinggal dilaksanakan, ya cukuplah sekretaris. Ya. Nah, seperti itu kan diserahkan kepada majelis jemaat. Nah, jadikan majelis jemaat itu sebagai sebuah lembaga yang dewasa begitu ya, yang bisa membagi tugas, yang apa begitu. Itu sebetulnya di sana ide dasarnya. Baik, Pak Lasarus. Ini mungkin terakhir. Kamu kok banyak sekali sih pertanyaan. Satu lagi nih Pak. Aku bercanda. Pertanyaan satu lagi. Ya, kepengurusan resor kenapa jadi lebih sedikit? Ya, tadinya kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Ini sekarang nggak pakai wakil ketua, begitu. Jadi ada usulan, mau bikin resor bentuk yang katanya resor khusus, tapi khususnya itu hanya menambahkan wakil ketua di situ. Gitu. Boleh saya jawab ya? Silakan Pak. Prinsip dasarnya adalah bahwa structure itu follows function.
Jadi fungsinya apa sih sebetulnya resort itu sudah ada. Jadi ini teman-teman di tim 40 ini yang dimulai dengan TKP itu menganggap bahwa 3 saja cukuplah untuk fungsi-fungsi yang digambarkan di dalam tata desa. Itu jawabannya. Ya. Tapi kalau arahnya mereka ingin mengatur diri sendiri, gitu, resort ini mau mengatur siapa pendeta-pendetanya di wilayahnya itu, apakah bisa seperti itu atau harus mengubah hakikat? Enggak loh, pengurus resort itu tidak punya wewenang seperti Ya. itu. Enggak ada wewenang itu. Coba baca aja deh. Karena tentang mutasi pendeta itu kan cuma 3 yang berkepentingan di situ. Itu adalah jemaat, pendeta, dan BPMS. Resort tidak termasuk. Resort tidak punya kepentingan dalam mutasi pendeta. Sehingga resort tidak punya kewenangan untuk mengatur pendeta-pendeta di resort. Karena resort itu kan wadah koordinatif saja. Iya. Nah, jadi misalnya ini kita kayak exercise gitu ya. Ini misalnya saja di dalam mutasi itu ada pendeta yang berinisiatif untuk meminta mutasi. Nah, hal itu memang harus difasilitasi oleh resort. Ya. Nanti masuk ke rapat musyawarah resort. Tapi resort tidak boleh, dia tidak punya wewenang untuk, oh kamu nggak boleh pindah, nggak bisa. Dia akan mempercakapkan itu tentu, lalu dia akan membawa itu ke rapat kerja. Nah, biar rapat kerja nanti yang mempertimbangkan semua hal untuk mengatakan kira-kira seperti apa. Kira-kira seperti itu. Toh ada juga berarti wewenang BPMS gitu loh. Tapi wewenangnya bukan wewenang mutlak sekarang ini. Sekarang ini betul-betul wewenang mutlak tanpa tanpa ada diskusi, tanpa ada apa. Ya, yang tadi saya memberi contoh, ini maaf ini saya orang luar, tapi saya lihat ini tidak manusiawi betul. Jadi pemimpin itu tidak punya kompetensi untuk memanusiakan manusia, untuk menghargai manusia lain begitu. Itu menurut saya parah. Sungguh itu parah. Kalau itu terjadi di gereja. Saya nggak mau bicara mengenai politik di luar sana, tapi gereja tidak boleh seperti itu. Pemimpin gereja, pemimpin sinode lagi. Ngeri saya. Maaf ini kalau didengar MPS tidak apa, tapi saya ngeri betul mendengar itu. Setengah 12 malam ditelepon. Macam itu, aduh, sudahlah. Ya baik Pak Lazarus. Jadi sebetulnya kalau melibatkan 3 elemen itu tidak akan terjadi pembacaan SK 2 kali begitu ya? Tidak akan ada SK. Benar banget. Dan yang tidak ada, akan ada jemaat yang menolak. Ya, yang ada adalah keputusan bersama melalui rapat kerja itu. Tentu harus ada proses-proses. Jadi tidak mungkin orang akan dipindahkan begitu saja seperti barang. Nah ini loh, memanusiakan manusia, menjadikan ya mereka subjek. Tapi ini sebetulnya sebuah ideal gerejawi, ideal eklesiologis macam begitu ya, yang semoga itu bisa mengubah betul bahwa Gemis ini akan menjadi sebuah gereja yang sehat begitu, yang orang-orang akan dengan senang begitu. Ya. Nah, bukan berarti tidak ada persoalan kalau konflik, gesekan itu selalu akan ada. Boleh saya menambahkan sedikit ini teman-teman. Tadi saya kan bercanda mengenai SK itu. Tapi itu sesuatu yang sangat serius sebenarnya. Saya mau mengatakan ini kan bergantung teologi jabatan kita. Saya mau kembali ke sini. Jadi dalam kerangka itu anggota yang dipanggil oleh Allah secara khusus untuk menjadi pelayan khusus dalam hal ini pendeta, mereka akan memimpin gereja melalui panggilan Allah yang diotorisasi oleh Gemis. Lalu ini tugasnya. Perhatikan panggilan itu dari Allah. Dan dia harus terjadi ketika orang itu dipanggil, itu liturgis. Bukan SK. Ini ya. Jadi karena itu memang teologi jabatan ini sangat eksplisit ya, ditulis di dalam alinea 11 itu.
Nah, ini memang harus ada sebuah proses bersama untuk pembinaannya dan sebagainya. Ini adalah tugas BPMS nanti. Jadi jangan jalan-jalan. Ya, untuk membuat pembinaan-pembinaan seperti ini supaya orang akan paham betul. Ini proses kok, ya. Jadi yang seremonial itu 2% aja lah, Ya, ya. 5% begitu. Lebih banyak duduk di belakang meja, berpikir, membuat konsep, lalu melaksanakannya untuk kepentingan bersama. Ini saya berkhotbah sedikit. Baik, terima kasih untuk petuah Pak Lazarus, dan kita biar saya di blacklist lah, nggak apa-apa. Saya kira kita masuk di penghujung acara kita. Sekali lagi kita boleh beri applause untuk Pak Lazarus, untuk Kak Pendeta Adel dan Kak Leo. Kita akan mengakhiri pertemuan malam ini. Apakah ada yang mau disampaikan, Papa? Terakhir mungkin 1-2 menit. 1 menit. Selamat ulang tahun Pak Pendeta Max. Kamu itu ngasih papanya cuma 1 menit bagaimana? Oh, masih ke-mute, Pak. Masih ke-mute, Pak. Boleh di-unmute. Suaranya, Bapak. Suara. Mikrofonnya. Baik. Ya, dia harus dibantu rupanya. Suara, Pak. Ya, dia sudah. Oke, ini mungkin oke. Asisten datang asisten.